Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Amin Hanifa Muslim dengan NPM 1840302064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul praktikum konversi tenaga listrik. Yang pertama di sini generator DC. Komponen-komponen utama pada generator DC, yang pertama ada rotor, stator, kumparan jangkar, dan komutator. Kemudian prinsip pembangkitan energi listrik pada generator. Cara kerja generator yakni menghasilkan gerak mekanik agar dapat menghasilkan energi listrik dengan cara induksi magnet. Induksi magnet dihasilkan dengan memanipulasi medan magnet dan menghasilkan arus listrik yang diikat. Kemudian gerak yang dihasilkan dari energi mekanik ini dapat menghasilkan arus listrik terus-menerus. Selanjutnya yang membedakan dengan generator AC. Generator DC memiliki rotor berupa kumparan dan stator berupa magnet. Sedangkan generator AC mempunyai rotor berupa magnet dan stator berupa kabel. Generator DC menghasilkan energi listrik yang searah. Generator AC menghasilkan energi listrik bolak-balik. Generator DC biasanya lebih banyak diaplikasikan untuk perangkat elektronik rumah tangga. Kan tetapi generator AC umumnya diterapkan di pusat pembangkit listrik. Kemudian generator DC ini biasanya energi listrik yang dihasilkan lebih kecil. Generator AC energi listrik yang dihasilkan lebih besar. Kemudian motor DC. Prinsip kerja motor DC: ketika arus listrik DC mengalir melalui kumparan dalam medan magnet dan gaya medan magnet akan memutar motor. Kemudian komutator akan membalik arah arus listrik setiap setengah putaran untuk menjaga arah putaran pada arah yang sama. Di sini ada gambarnya. Kemudian yang membedakan dengan motor AC, motor DC ini tentunya sumber tegangan arus searah seperti baterai dan aki. Motor AC sumber tegangannya arus bolak-balik. Kemudian motor DC ini dikendalikan oleh berbagai arus lilitan armatur. Kan tetapi motor AC dikontrol dengan memvariasikan frekuensi yang biasanya dilakukan dengan kontrol drive frekuensi yang dapat diatur. Kemudian jenis-jenis motor DC di sini ada dua, yakni motor DC penguat terpisah. Jenis motor DC ini penguat magnetnya mendapatkan arus dari sumber khusus dan terpisah dengan sumber arus ke rotor. Yang kedua, motor DC penguat sendiri. Pada jenis motor DC ini, arus penguat magnet didapatkan dari motor itu sendiri. Selanjutnya, transformator. Transformator ini atau lebih dikenal dengan nama trafo. Prinsip kerja ini berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masuk bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua tersambung dengan lilitan sekunder. Fluks bolak-balik ini menginduksi gaya gerak listrik dalam lilitan sekunder. Kemudian ada dalam trafo ini ada yang namanya subtractive polarity, yakni gaya gerak listrik induksi saling menjumlahkan.
Kemudian additive polarity, gaya gerak listrik, induksi, saling mengurangi. Kemudian jenis-jenis hubung pada transformator 3 fasa. Yang pertama, di sini ada 3 jenis hubung. Yang pertama, hubung bintang. Ini seperti ada di gambar. Hubung bintang ini ialah hubungan transformator 3 fasa di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Titik di mana tempat penyatuan dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Jadi titik netralnya ini ada di setiap ujung-ujungnya. Kemudian hubung segitiga. Hubung segitiga ini di mana cara penyambungannya dari ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung mula lilitan fasa kedua. Akhir fasa kedua ini disambung dengan awal fasa ketiga, dan akhir fasa ketiga dengan ujung fasa mula pertama. Terlihat seperti pada gambar. Dia saling menyatu. Kemudian hubung zigzag. Dalam hubung zigzag ini sisi sekunder terdiri dari 6 kumparan yang dihubungkan secara khusus. Ujung-ujung dari kumparan disambungkan sedemikian rupa seperti pada gambar supaya arah aliran arus di dalam tiap-tiap kumparan itu menjadi bertentangan. Kemudian selanjutnya ini adalah sel surya. Jenis-jenis sel surya di sini ada 3 seperti yang ada di gambar. Yang pertama ini namanya monokristalin. Monokristalin ini efisiensi atau kinerjanya tinggi dan estetika, kan tetapi biayanya lebih tinggi. Kemudian yang kedua yang di kanan namanya polarikristalin. Ini biayanya agak rendah, akan tetapi kinerjanya juga agak menurun dari monokristalin. Kemudian yang ketiga yang di bawah ini namanya thin film. Untuk yang ini keunggulannya portable dan fleksibel, ringan dan estetika, akan tetapi kinerjanya yang paling terendah dari ketiga ini. Kemudian proses perubahan energi pada sel surya. Sel surya ini bekerja mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya beroperasi dengan memanfaatkan efek fotovoltaik, yaitu ketika foton atau partikel cahaya mengenai suatu permukaan dengan energi tertentu, maka elektron di atom-atom pada permukaan tersebut akan lepas. Lepasnya elektron ini akan menyebabkan permukaan bermuatan listrik dan menyebabkan arus listrik, dan arus listrik ini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik ini dapat dimanfaatkan menjadi energi cahaya, energi gerak pada alat elektronik rumah tangga. Ya, mungkin cukup sekian pembahasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.